Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok kami di sini akan mendemokan aplikasi audit mutu internal. Nah, di sini kelompok kami memilih membuat aplikasi audit mutu internal portal akademik UMK. Yang pertama, yang terhormat Ibu Putri Kurnia Handayani, Skam Mkom, selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Sistem Informasi, dan teman-teman yang saya banggakan. Dan tak lupa, saya akan menyebutkan nama-nama anggota kelompok kami, yaitu saya sendiri, Bayu Prasasti dengan NIM 2021 53062, kemudian ada Galuh Nur Rohim dengan NIM 2021 53075, dan Putri Angelis Nur Rohma dengan NIM 2021 53078, dan yang terakhir ada Zela Nurul Iza dengan NIM 2021 53081. Nah, di sini kelompok kami membuat aplikasi audit mutu internal yang berisi ada beranda yang di halaman ini ada audit mutu, data terakhirnya 7 data, ada subtema, ada auditor, dan ada user. Dan kemudian ada data audit mutu. Sini terdapat ada from entry audit mutu dan tabel data audit. Kemudian ada data subtema. Data subtema ada from entry subtema, tabel data subtema. Dan kemudian ada data auditor, di sini from entry auditor, tabel data auditor. Dan yang ini data user, terdapat from entry pengguna dan tabel data pengguna. Nah, di sini data user ini digunakan untuk memasukkan hal masuk di dalam aplikasi ini. Kemudian ada laporan yang bisa dicetak, menghasilkan halaman cetak laporan audit mutu internal. Dan saya di sini akan menjelaskan data auditor. Di sini bisa menginputkan NIA, data nama auditor, dan jenis kelamin. Kita contohkan saja NIA-nya, kemudian nama auditor. Nah, kemudian jenis kelaminnya kita pilih wanita atau pria. Kita pilih wanita, bisa disimpan. Nah, dari sini juga bisa diubah namanya, bisa diubah NIA-nya, bisa juga dapat diubah jenis kelaminnya, lalu disimpan kembali. Nah, sudah, kita bisa mengubah datanya. Kemudian kita bisa menghapus data auditornya. Terdapat muncul lokal 8585 menyatakan yakin hapus, kita pilih oke aja. Dan selamat, hapus kita berhasil. Oke. Dan di sini tidak ada yang nanda tadi sudah terhapus. Nah, untuk pendemoan selanjutnya akan didemokan oleh teman saya. Perkenalkan, saya Sila Nurul Iza dengan NIM 2021 53080. Sini saya akan melanjutkan mendemokan sistem yang telah kita buat. Kemudian auditor masuk ke data subtema. Setelah itu, kita menambahkan ID subtema dan nama subtema. Kemudian kita simpan. Nah, di sini sudah muncul hasil kita menambahkan datanya. Nama subtema ini merupakan bagian di dalam sistem portal akademik UMK yang nantinya akan diaudit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya tentang data audit mutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Galuh Nur Rohim, NIM 2021 53075. Akan mempresentasikan aplikasi audit mutu internal halaman audit portal akademik UMK pada bagian data audit mutu.
Yang pertama di sini ada from entry audit mutu yang berisi ID audit mutu. Ini coba kita isikan A strap 002 misal. Lalu ini adalah semester. Semester kita mengaudit portal akademik UMK ini. Semesternya yaitu semester genap. Terus untuk nama auditor kita pilih Galun Rohim. Lalu untuk subtema, subtema ini adalah pengentrian KRS. Subtema yang kita pilih untuk COVID. COVID yang dipilih adalah EDM Direct. Bagaimana hasil auditnya? Hasil audit dari portal akademik UMK bagian pengentrian KRS dengan menggunakan metode COVID 2019 EDM Direct didapatkan hasil untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari semua pihak diperlukan strategi komunikasi yang efektif. Evaluasi pengguna dan pengujian sistem dilakukan untuk mengukur keberhasilan implementasi. Titik. Pengecekan rutin dilaksanakan agar alokasi sumber daya tetap optimal. Alokasi sumber daya tetap optimal. Titik. Lalu selanjutnya, sistem dilengkapi eh, dengan notifikasi otomatis untuk respon cepat terhadap masalah kinerja atau kegagalan. Titik. Lalu semua langkah ini krusial dalam menjaga kelancaran
implementasi proyek atau sistem. Oke, ini adalah keterangannya, yaitu untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari semua pihak, diperlukan strategi komunikasi efektif. Evaluasi pengguna dan pengujian sistem dilakukan untuk mengukur keberhasilan implementasi. Pengecekan rutin dilakukan agar alokasi sumber daya tetap optimal. Sistem dilengkapi dengan notifikasi otomatis untuk respon cepat terhadap masalah kinerja atau kegagalan. Semua langkah ini krusial dalam menjaga kelancaran implementasi proyek atau sistem. Dari keterangan di atas, maka dapat disimpulkan nilainya kita beri 9. Nah, kita simpan di sini sudah kita auditkan ID mood, audit mutu, lalu semesternya dan auditornya, subtema, COVID, dan keterangan serta nilai. Kita simpan. Berhasil menambah data. Nah, kita lihat. Nah, ini yang tadi kita inputkan, yaitu dengan ID audit mutu, yaitu A-006, dengan, loh, enggak ini. Yang A-002, nah ini. A-002 dengan metode EDM direct yang auditornya Galun Rohim. Subtema auditnya pengantrian KRS pada semester gasal 2023-2024. Dan ini adalah hasilnya, keterangannya. Ini tadi untuk memastikan pemahaman dan dukungan dari semua pihak diperlukan strategi komunikasi efektif. Evaluasi pengguna dan pengujian sistem dilakukan untuk mengukur keberhasilan implementasi. Pengecekan rutin dilaksanakan agar alokasi sumber daya tetap optimal. Sistem dilengkapi dengan notifikasi otomatis untuk respon cepat terhadap masalah kinerja atau kegagalan. Semua langkah tersebut krusial dalam menjaga kelancaran implementasi proyek ataupun sistem. Nilai audit yang diberikan adalah 9. Ini juga ada dari lainnya, ini ada pengentrian KR ini menggunakan MEA, Manajemen Objektif MEA, oleh Auditor Putri Angelis Rohmah, dan menggunakan metode manajemen objektif yaitu DSS. Ini saya juga lalu menggunakan manajemen objektif PAI. Ini manajemen objektif APO, EDM Monitor, EDM Direct, EDM Evaluate. Nah, semua ini bisa dicetak dalam laporan yang dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya di sini saya akan masuk di halaman data user. Nah, di data user ini, auditor itu dapat menambahkan akses masuk untuk orang atau auditor baru dengan cara di sini yang pertama auditor itu harus menginputkan ID user. Nah, di sini bisa terserah ini terus username-nya ini misalnya tulis bukan admin, di passwordnya juga bukan admin, lalu pilih hak akses. Di sini saya memilih hak akses bukan admin. Jadi bedanya di bukan admin sama admin ini eh, di halamannya. Nah, di tampilan halaman sistemnya itu berbeda. Di sini saya akan memilih di bukan admin, terus saya simpan. Nah, di sini berhasil menambahkan data user. Otomatis akan masuk ke tabel data pengguna atau data user. Nah, di sini user yang pengguna atau auditor yang ingin masuk ke halaman bukan admin itu bisa menginputkan username-nya itu bukan admin, passwordnya juga bukan admin, lalu pilih login aja. Oke, selanjutnya setelah itu
auditor juga bisa mencetak laporan hasil audit yang telah dilakukan tadi. Caranya masuk di halaman laporan, setelah itu klik pada menu cetak ini. Kita tunggu. Nah, di sini merupakan hasil audit yang udah diinputkan tadi di halaman audit mutu. Nah, di sini terdapat ID audit mutu yang tadi udah dibuat. Setelah ada nama auditornya juga di sini. Nah, terus di sini juga kopinya. Di sini kelompok kami menggunakan kopi 2019. Terus ini merupakan subtema audit. Nah, di sini kami mengaudit sistem portal akademik yang di bagian sistem itu pengentrian KRS. Ini merupakan hasil audit yang kami lakukan. Di sini ada di kolom keterangan merupakan hasil-hasilnya dan terdapat nilainya juga. Nah, saat itu kita juga bisa mencetak laporan ini. Klik aja di cetak. Nah, di sini akan otomatis masuk ke dalam ini. Pilih aja folder untuk menyimpan laporannya. Di sini saya akan menyimpan di bagian download. Terus saya beri nama laporan audit. Terus di save. Oke, di situ udah berhasil. Nah, setelah itu setelah kita sudah membuat semuanya dan udah mencetak laporannya, auditor juga bisa keluar dari sistemnya. Kita coba keluar. Nah, keluar sistem berhasil. Nah, jadi begitulah tampilan sistem audit mutu internal yang kelompok kami rancang. Yang kami audit yaitu di portal akademik Universitas Merah Kudus di bagian pengentrian KRS. Di sini dapat disimpulkan bahwa portal akademik dalam mendukung efisiensi operasional dan peningkatan kualitas layanan di Universitas Mulia Kudus. Audit mutu internal ini dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan kesesuaian portal dengan standar kualitas universitas. Sistem audit ini terdiri dari beberapa halaman, termasuk halaman audit mutu, halaman subtema, halaman auditor, halaman user, dan juga halaman laporan, yang berfungsi spesifik dalam mendukung proses audit ini. Sekian pendemoan aplikasi audit mutu internal dari kelompok kami. Saya akhiri. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.